Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah statistika probabilitas di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Kalau kemarin kita membahas tentang ukuran pemusatan data, kita akan membahas tentang penyebaran. Nah, untuk mungkin 1 bulan ke depan, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, yang menggunakan rekaman sama seperti ini. Baru setelah UTS kita bisa lakukan tatap muka gitu, karena memang ada kepentingan urusan itu untuk beberapa 1 bulan ke depan ini. Nah, Eee, di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Kalau kemarin di ukuran pemusatan data ada mean, median, gitu, modus dan segala macam. Nah, di ukuran penyebaran data kita akan membahas tentang, beberapa hal. Contohnya seperti ada rank, varian, standar deviasi, koefisien, perhitungan kuartil, desil, dan persentil di sini. Nah, tujuan pembelajaran ya, jadi tujuan pembelajaran untuk materi sekarang, jadi mahasiswa nanti akan diharapkan pertama, memahami konsep dulu gitu ya. Jadi memahami konsep penyebaran data dan mengapa hal itu penting, terutama dalam statistika gitu ya. Nanti mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin juga ada istilah-istilah yang memang kadang tidak kita mengerti ya, entah itu dalam, pertumbuhan ekonomi seperti kuartil dan segala macam. Hal-hal itu dibahas sekarang gitu ya, perhitungannya dibahas. Nah, lalu kita juga membahas hitungan ukuran, ya, menghitung ukuran rank, varian, standar deviasi dari suatu kumpulan data di sini. Nah, lalu kita juga akan membandingkan bagaimana pembandingan koefisien variasi membandingkan kelompok data yang berbeda satuan, terutama dari penyebaran dan pemusatan data di sini. Nah, dan lalu ada analisis distribusi. Jadi nanti kita akan menghitung kuartil, persentil, dan menganalisis distribusinya data secara menyeluruh. Nanti ada mungkin satu lagi ada desil di sini gitu ya. Nah, tidak beda jauh dengan persentil kalau desil itu. Nah, lalu konsep ukuran penyebaran data. Jadi apa itu ukuran penyebaran data? Jadi ukuran penyebaran data ini seberapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-rata ya. Jadi ada dua kelompok data atau juga bisa memiliki mean ya, yang sama, tapi ketika penyebaran datanya itu akan berbeda. Nah, dan kita juga akan memahami variasinya, jadi seberapa beragamnya nilai-nilai dari sebuah dataset di sini ya, atau sebuah tabel di dalam suatu data dan sebuah tabel. Lalu kita akan membahas juga pengukur koefisiensi, apakah data itu cenderung seragam atau mungkin juga tersebar. Dan nanti kita akan bandingkan ya kelompok, terutama menilai perbedaan antara dua dataset yang berbeda di sini. Nah, ada beberapa jenis ukuran penyebaran data ya, contohnya di statistika ini menyediakan berbagai macam alat ukur, terutama seberapa tersebar data itu ya untuk setiap kegunaan atau karakteristiknya itu berbeda-beda. Ya, contohnya ada data rank. Nah, di sini data rank ini sebenarnya lebih kepada selisih nilai dari yang terbesar dan terkecil. Jadi cara paling sederhana untuk mengukur suatu penyebaran data, ini adalah rank. Lalu ada varian di sini. Nah, varian ini adalah rata-rata kuadrat, selisih data terhadap mean di sininya atau mean di sini. Nah, mengukur dispersi secara menyeluruh ya. Lalu ada standar deviasi, di sini ada akar dari varian ya. Dari suatuan yang memang sama datanya, hasilnya, tapi lebih mudah diinterpretasikan. Lalu nanti ada koefisien variasi, penyebaran, ya perbandingan standar deviasi terhadap mean dan persentase ya. Lalu ada kuartil, persentil, nanti ada desil juga. Jadi nanti akan membagi data menjadi bagian-bagian ya, yang nanti akan direpresentasikan ya posisinya sebagai nilai yang relatif di sini. Nah, yang pertama kita bahas rank ya. Jadi rank ini rumusnya sangat mudah sekali ya. Ini adalah yang paling standar. Jadi rank ini adalah ukuran penyebaran data yang memang paling sederhana. Nah, jadi selisihnya hitungnya adalah dari nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu dataset. Jadi semakin besar rank, ini juga semakin lebar penyebaran datanya. Dan rumusnya ini adalah rank ini adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal gitu ya. Jadi rank ini hanya mempertimbangkan dua titik saja ya. Jadi nilai yang maksimumnya dan nilai yang minimumnya tanpa memperhatikan data di antaranya. Nah, lalu bagaimana sih cara perhitungan rank di sini? Yang pertama ada data nilai ya mahasiswa. Pertama data nilai mahasiswa ini eh, nomor ada 60, terus ada yang keduanya ada 70, ada 75, 80 sampai 90. Nah,
di mana diketahui nilai minimalnya itu adalah 60, sedangkan nilai maksimalnya adalah 90 di sini. Nah, perhitungannya rank ini adalah 90 dikurangi 60. Ini paling sederhana gitu ya. Jadi nilai maksimal dikurangi nilai minimal ya sama dengan 30. Nah, rank ini adalah nilai mahasiswa dari data ini adalah 30. Artinya selisih antara nilai tertinggi dan terendah itu adalah 30 poin gitu ya. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari rank ini? Yang pertama, secara kelebihan ini sangat mudah ya dipahami, dihitung karena memang rumusnya sangat sederhana sekali. Terus memberikan gambaran yang cepat tentang data dan berguna untuk data dengan distribusi yang sederhana. Tapi untuk kekurangannya, ini hanya menggunakan dua data, cuman minimum dan maksimum saja. Terus kadang juga mengabaikan seluruh data ya, yang ada di kedua nilai tersebut gitu. Nah, dan memang sangat sensitif sekali dengan outlier atau nilai ekstrim. Kalau kemarin dibahas nilai outlier itu adalah nilai yang memang tidak sesuai standarnya gitu ya. Contoh-contoh seperti penerapan atau perhitungan, kenapa sih di Indonesia itu ada orang yang memang mensurvei rata-rata gaji pendapatan bulanan setiap orang di Indonesia itu 7 juta, ya. Padahal pada kenyataannya gitu ya, pada kenyataannya di masyarakat sekitar itu tidak sampai 7 juta, ya. Secara, secara dasarnya gitu ya untuk, gaji ya, gaji, standar bulanan itu paling sekitar 2 jutaan gitu ya. Nah, kenapa sih bisa 7 juta? Karena memang ada beberapa orang yang memang gajinya besar, bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu ya. Akhirnya terjadi outlier gitu ya, yang memang harusnya rata-rata itu atau standarnya itu, gaji UMR Indonesia itu adalah cuman 2 juta, fakta di lapangan gitu ya. Tapi kenapa yang dilaporkan itu 7 juta? Karena memang ada data outlier, beberapa orang yang memang mendapatkan gaji sangat tinggi sekali gitu ya. Akhirnya mengabaikan di sini nilai yang, beberapa nilai gitu ya. Akhirnya sangat sensitif di sini terhadap outlier. Nah, lalu ada varian di sini. Jadi kalau varian di sini, sebenarnya ini adalah, rata-rata dari kuadrat selisih, jadi setiap data, ya. Nah, data ini, terhadap sebuah meannya atau variannya. Nah, varian ini memperhitungkan seluruh data, bukan hanya nilai ekstrim saja, ya, setiap rank. Nah, ada juga 2 jenis varian. Yang pertama ada jenis varian populasi di sini, ya. Jadi ada sigma kuadrat, ini digunakan untuk mencakup keseluruhan populasi. Ada juga yang memang digunakan sampel di sini. Jadi digunakan untuk mencari sampel dari sebuah populasi ya. Nah, kalau untuk rumusnya yang atas ya, jadi ada untuk sigma kuadrat untuk mencari populasi dan untuk sampel kuadrat itu untuk mencari varian sampel gitu ya. Untuk penjelasan tiap simbolnya, kalau untuk sigma kuadrat itu untuk rumusnya adalah sigma n di mana itu adalah jumlah data dan i itu adalah data sampai kesekian gitu ya. Lalu X itu adalah data ke I, ya, sedangkan mu itu adalah data-data mean dibagi N atau jumlah datanya gitu. Nah, soal kalau untuk varian itu bedanya adalah di N-nya itu dikurangi 1, minus 1 di sini ya. Nah, lalu konsep varian, jadi ada variannya dibagi dua, ada varian kecil dan varian besar, di mana kalau varian kecil itu datanya homogen, mendekati mean gitu ya. Nah, sedangkan data varian besar itu datanya agak lebih jauh dari mean gitu ya. Nah, atau nilai tengah di sini, di mana interpretasi nilai varian ya, ini mengukur seberapa jauh di setiap titik data yang menyimpang dari nilai rata-rata ya. Nah, jadi, untuk meannya, kalau untuk mediannya gitu ya, nanti ada lagi, beda lagi. Nah, untuk kuadrat itu digunakan, agar selisih negatif dan positif itu tidak saling meniadakan. Nah, varian kecil itu bersifat cenderung homogen, jadi kumpulan terdekat dari nilai rata-rata. Sedangkan yang besar itu adalah heterogen, dari nilai rata-rata di sini. Nah, lalu ada standar deviasi. Jadi untuk standar deviasi, ya ini adalah akar kuadrat ya untuk, setiap varian ya. Jadi untuk rumusnya yang tadi gitu. Nah, sama yang tadi untuk pembahasannya, di mana untuk standar deviasi di sini adalah kelebihannya satuan standar sama dengan satuan data asli. Ini sangat mudah dan sangat praktis gitu ya. Untuk rumusnya yang tadi disebutkan, jadi varian data mahasiswa contohnya itu sama dengan 100, maka standar deviasinya itu sekitar 10 poin. Dikurangi
satuan sama dengan nilai mahasiswa di sini. Nah, bagaimana interpretasi standar deviasi? Jadi ada standar deviasi kecil di mana terkonsentrasi dekat nilai mean gitu ya. Nah, rata-rata yang memang ditunjukkan pada data konsisten dan seragam. Sedangkan standar deviasi besar itu datanya menyebar luas dari nilai mean yang memang menunjukkan variasi yang memang ketiga keseragaman yang sangat tinggi. Aplikasi nyatanya contohnya di apa saja? Contoh di data nilai mahasiswa atau contoh data ekonomi, keuangan atau menggunakan contoh perhitungan mesin learning atau AI di sini. Nah, kita bahas di sini bagaimana standar deviasi itu ditentukan. Contohnya ada sebuah data populasi gitu ya untuk mencari populasi di sini gitu. Nah, di mana untuk datanya itu ada 5 ya. Ada 5, 3, 7, 5 dan 8. Nah, bagaimana untuk menentukan populasi gitu ya. Jadi untuk menentukan sigma besar di sini. Nah, untuk sigma standar. Maka untuk 5-nya di sini 5-nya itu adalah dari sini ya. Nah, tinggal disatu-satukan saja di mana yang ini adalah dari sini, yang ini tetap dari sini gitu ya. Yang ini ngambil dari sini ya. Kedua, posisi kedua, ini tetap ngambilnya dari sini, yang ini ya. Jadi yang 55 ini ngambilnya dari sini. Nah, sedangkan yang 7 ini dari sini, yang 8 dari 5-nya dari sini, 8-nya dari sini, 2-nya dari sini. Nah, lalu dibuat akar kuadrat dibagi dikurangi ya, lalu dikalikan akar kuadrat ditambahkan hasilnya dibagi 6 ya. Jadi hasilnya adalah 2,08. Ini untuk standar deviasi populasi. Nah, lalu bagaimana untuk sampel? Ini sebenarnya sama saja ya. Dasarnya sama saja, cuman yang membedakan ini di sebelah sininya. Ada minus satunya ya. Jadi akhirnya ketika dibagi 6 minus 1 gitu ya, maka hasilnya ada 2,28 gitu ya. Ini untuk data sampel. Nah, lalu, bagaimana untuk standar deviasi kalau kita menentukan dalam sebuah tabel di sini? Nah, kita sudah ketahui batas kelasnya ini sudah ada. Ya. Nah, oke, bentar. Nah, kita sudah ketahui ini batas kelasnya ini sudah ada. Terus X-nya juga sudah ada dan frekuensinya sudah ada. Nah, di mana di sini kita jumlahkan dulu untuk frekuensinya itu sudah ada 50 gitu ya. Nah, lalu ketika untuk mencari X dikali F di sini, ya, maka tinggal dikalikan saja. Yang ini 2,4, 24,5 dikali 4 sama dengan yang ini, ya. 98, terus 34,5 kali 7 sama dengan 247,5, terus 44,5 kali 8 sama dengan 356, 54,5 kali 12 sama dengan 654, terus 64,5 kali 9 ya, sama dengan 5805, terus ada 74,5 kali 8 ya, sama dengan 596, 84,5 kali 2 sama dengan 169. Nah, nanti dijumlahkan totalnya adalah 2695. Nah, untuk mencari U di sini ya, karena kita harus cari U dulu yang ini, maka dari sigma XF gitu ya, atau perhitungan jumlah XF dibagi 50 yang ini ya. Yang ini dari sini, yang ini dari sini. Ya, hasilnya 53,9. Nah, 53,9 lalu bagaimana untuk mencari yang ini gitu ya. Maka X yang ini ya, itu dikurangi U atau dikurangi 53,9 lalu dikuadratkan, hasilnya akan seperti ini. Yang ini juga sama, 34,5 ya dikurangi 53,9 dikuadratkan sama dengan 376. Yang ini juga sama sampai nanti ke sini. Ini juga sama. Jadi 84,5 dikurangi 53,9. Nah, hasil dikuadratkan hasilnya 936 ya. Itu untuk yang ini. Lalu bagaimana untuk mencari yang ini? Nah, untuk mencari yang ini lebih mudah ya. Dari hasil data yang ini ya itu dikalikan dengan frekuensi ya. Jadi 864,3
236 dikali 4 sama dengan 345,44. Ya. 376,36 dikali 7 sama dengan 2634,52 gitu. Nanti sampai ke sini ya, di mana 936 dikali 2 dikali 2 kuadratkan ya, kuadratkan jadi sama dengan yang ini. Oh maaf, maaf. Ini yang ini dikali ini ya, yang ini yang 956 ya, dikali yang ini ya, sama dengan ini ya, dikuadratkan. Ya, jadi di 936 ya, dikali 2 kuadrat sama dengan 1872,72. Nah, untuk hasilnya pencarian sigmanya yaitu 113.000 ya 82 dibagi 50, frekuensi yang ini sama dengan 16,17 gitu ya. Jadi untuk standar deviasi ini sebenarnya bulat-belit kayaknya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ini kadang semakin ke sini semakin bingung gitu. Tapi kalau untuk menggunakan Excel itu akan lebih mudah sebenarnya ya. Tinggal sama dengan saja gitu. Jadi untuk standar deviasinya. Nah, lalu bagaimana koefisien variasi? Jadi koefisien variasi atau CV di sini dinyatakan dengan standar deviasi sebagai presentasi dari mean. Ini berguna untuk membandingkan variabilitas dua dataset yang berbeda ya, dari satuan skala. Nah, rumusnya itu CV itu adalah S bagi X ya kali 100%, di mana CV itu adalah koefisien variasi. Nah, sedangkan untuk standar sampel deviasi untuk X-nya itu adalah standar deviasi atau mean di sini. Maaf, oke, bentar. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk membandingkan variasi yang berat, ya contohnya untuk kilogram dengan variasi tinggi badan sentimeter, maka CP ini memungkinkan perbandingan yang sangat adil, gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk koefisien variasi? Biasanya digunakan untuk apa saja? Terutama untuk membandingkan dua dataset, ya, perbandingan variabilitas antara dataset untuk memiliki satuan berbeda, misalnya nilai ujian dan waktu pengerjaan, gitu ya. Nah, atau juga mengukur koefisien. CP kecil contohnya kurang dari 15% itu menunjukkan dataset koefisien dengan CP besar itu kalau seandainya dapatnya 30% lebih ya, menunjukkan data yang sangat bervariasi. Nah, bisa juga CP di sini ini bisa digunakan dalam keuangan. Contoh digunakan untuk nilai risiko investasi yang memang relatif terhadap timbal hasilnya gitu ya. Nah, lalu ada kuartil di sini. Nah, ini kuartil di sini sebenarnya pembagian dibagi 4 gitu ya. Jadi dasarnya berisi persentasi 25%, 25% gitu. Jadi data di sini dibagi 4, dibagi 3 kuartil. Jadi kalau Anda pernah dengar kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4 gitu ya. Kuartal ketiga 5,5 gitu ya. Nah, itu perhitungannya menggunakan kuartil. Di mana untuk pembagian dibagi 4 ini nilai bawahnya itu sekitar 25% ya. Terus ada nilai tengahnya itu median itu harus 50%, terus ada kuartil atasnya Q3 ya, itu ada 75% yang data di bawahnya. Sedangkan IQR atau Q3 minus ya atau Q1 itu adalah rentang interkuartil di mana Q1 ini sama ya dengan 25% berada di titik bawahnya, titik kuartil pertama. Dan untuk yang median Q2 dan untuk Q3 itu adalah 75%. Jadi dibagi 4 sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat suatu kuartil? Jadi kuartil ini biasanya dibagi 4 ya. Jadi contohnya datanya ini pertama kita punya data ya, data di sini. Nah, data ada 5, ada 6, 3, 9, 11 dan 9. Nah, kita urutkan dulu pertama ya, ada 3, 5, 9, 9 dan 11. Urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, lalu ketika posisinya terletak di sini ya,
kuartil, pada saat kita tentukan kelompoknya diurutkan ke kecil, tentukan juga letak kuartil LK1-nya, lalu tentukan kuartilnya, lalu kita menggunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini. Nah, di mana di sini kita ketahui ya, untuk langkah-langkah, penentuannya Q1 LK1 ya, adalah 1 ya, nanti dibagi 4 sama dengan 7/4 di sini ya. Jadi nanti 7/4 itu dibagi ya, 7 dibagi 4 sama dengan 1,75 di sini. Nah, lalu itu untuk LK1. Lalu bagaimana untuk Q1? Q1 itu adalah LK1 ya, kita sudah punya 1,75, di mana 1,75 itu adalah kita menggunakan rumusnya. Rumusnya, yaitu tinggal 1 ya, 1 dikasih ke sini ya. Nah, berarti plus, 5 ya. Jadi untuk LK untuk, penentuan Q1-nya itu adalah Q1 sama dengan I ya, dalam kurung N plus 1 bagi 4 gitu ya. Itu untuk, Q1. Nah, jadi untuk penentuan Q1-nya itu adalah 5, 5 di mana, itu adalah Q1-nya ya, itu di posisi pertama plus ya 1,75 dari yang tadi hasil LK1. Nah, lalu ada minus 1 di sini ya, sesuai dengan rumusnya dan ada 5 ketiga, data ketiga di sini. Jadi nanti hasilnya 5 ya, 5 plus 0,75 dikali 2 gitu ya. Oke, ini di hasilnya jadi 2, di sini hasilnya jadi 0,75. Nah, eee, ini tetap 5 di sini ya. Jadi hasilnya jadi 6,5 di sini. Jadi hasil Q1 itu kuartilnya adalah 6,5. Contoh pertumbuhan ekonomi itu 6,5 gitu ya. Nah, itu untuk, kuartil di sini. Lalu kuartil di sini, ini juga sebenarnya bisa diterapkan ya. Jadi untuk penilaiannya rumusnya sama kayak yang tadi, di dalam frekuensi, di dalam sebuah tabel juga bisa gitu. Nah, contohnya di sini, jadi untuk, bagaimana kita menentukan Q3, kuartil ketiga, kita gunakan, apa gitu ya, berarti Q3 itu kan 75% gitu ya. Nah, di mana 75% itu dibawa di kelas. Nah, kita tentukan dulu frekuensinya, contoh frekuensinya itu kita punya 50 ya, 50 dari sini untuk frekuensi totalnya. Nah, lalu ketika sudah menentukan Q1 ya, eee, nah nah, ketika kita sudah menentukan untuk, Q3-nya ya, Q3-nya berarti di sini Q3 itu adalah, 3 ya, bagi 4 kali N, di mana N-nya itu adalah 50 sama dengan 3,75 di sini. Nah, lalu ketika 3,75 artinya Q3 itu adalah 3,75 di sini, ya. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan, kuartil secara frekuensi secara kumulatif? Jadi sampai di sini, ini akan ada 59 ya, 50 sampai 59 yang di atas, yang di sini. Nah, yang di sebelah sini. Nah, di mana hasilnya itu adalah 31 ya, dari yang, tadi perbandingan. Lalu sampai kelasnya itu adalah sampai ke 40 ya. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Jadi 3 di sini. Jadi untuk penentuan kelasnya itu 31 itu harus kurang dari 3,75 dan lebih kurang dari sama dengan 40. Jadi 3, sekian ya, itu berada di kelas, 69 itu dikarenakan yang 37,5 itu memang harus, 31 itu harus kurang dari 37,5 gitu ya. Dan, harus kurang juga gitu ya dari 40 ya, dari 40 yang ini. Nah, dari 40 yang ini, ya. Nah, maka itu untuk penentuannya. Lalu bagaimana kita menentukan, rumus berkelompok di sini untuk kuartilnya. Nah, kita sudah tentukan. Nah, maka untuk, penentuannya, rumusnya ini menggunakan ini kita sudah masukkan ya. Jadi
375 dikurangi 31/9 di sini. Nah, maka 375 kali 9 kali 10 di sini gitu ya, menghasilkan turunnya ini dari 59 ya, 5, 9,5 ya, dibagi 65, 6,5 gitu ya. Nah, 6,5 lalu dikali 10, bagi 9 kali 10. Nah, di mana 59 ya, 59, 0,5 di sini ya, itu adalah batas tepi bawah ya, batas tepi bawah 59,5 ini ada di sebelah sini. Ini batas tepi bawahnya ada di sini. Ya, jadi antara 59 sampai 60 itu adalah batas tepi bawahnya 59,5. Sedangkan dari mana sih 31? 31 itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya. Jadi dari kelas sebelumnya itu yang tadi ya, dari 31 di sini. Nah, lalu untuk F-nya ini untuk adalah 9 ya, ada frekuensinya ada 9 untuk kelasnya, dan untuk C-nya itu panjang intervalnya ada sekitar 10. Jadi interval itu adalah jarak dari sini ke sini, 20 ke 29, 30 ke 39 itu adalah jaraknya. Lalu kita tinggal masuk-masukkan ke sini ya hasilnya. Ini adalah jarak, ini ada 31 dari sini, ini 9-nya dari frekuensinya gitu ya. Nah, 37-nya dari sini, 31-nya dari batas bawah. Nah, maka untuk perhitungannya ini akan menghasilkan 65,9, 65 dibagi 9 kali 10 sama dengan 59,5 plus 7,22 sama dengan 66,72 di sini. Ini untuk hasil kuartil 3. Nah, karena memang apa? Untuk presentasi di sananya itu harus lebih dari berada di 75% pasnya di kuartal ketiga gitu ya. Jadi untuk alat ukurnya sebenarnya ya 3/4 di sini gitu ya. Jadi untuk perhitungannya. Jadi di antara, 4 bagian itu di posisi ketiganya gitu atau 75%-nya. Nah, jadi kalau ada 50 mahasiswa di Q3 sebenarnya untuk posisi mahasiswa ke-37 itu atau ke-38 itu berada di kelas nilai mana gitu ya. Jadi nanti kita bisa tentukan di sana gitu. Nah, jadi kalau di antara 7 dan 38 di antara 50 mahasiswa itu ada di Q3 ya, di kuartal ketiga ya. Nah, jadi kita bisa menentukan itu untuk kuartil. Lalu bagaimana kalau di pertemuan kedua kan kemarin kebahas ya, ada visualisasi data contohnya seperti box plot. Nah, box plot ini sering digunakan terutama untuk penentuan, kuartil 1, 2, 3 gitu yang contoh seperti pertumbuhan ekonomi. Nah, visualisasi datanya menggunakan ini. Jadi kuartil ini adalah fondasi utama terutama dari box plot ya. Ini adalah satu visualisasi statistik yang memang sangat informatif terutama untuk memahami distribusi dan penyebaran data. Nah, urutan datanya ini disusun data terkecil sampai ke terbesar. Nanti ada hitungannya yang tadi ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nanti menentukan ketiga nilai kuartil ya dari batas kotak. Nah, gambaran block plot itu ada di pinggirnya. Jadi ada kotak Q1 sampai Q3 dan mediannya itu ada di Q2 atau nilai tengahnya ya. Nah, lalu deteksi outliernya, jadi itu untuk titik keluar batas whisker di sini biasanya teridentifikasi sebagai outlier ya. Nah, lalu ada persentil. Nah, kalau untuk persentil ini sebenarnya dibagi 10 ya. Kalau desil yang bagi 10, kalau persentil dibagi 100. Yang ini sama sebenarnya. Jadi kalau yang tadi itu dibagi 3, kalau yang ini dibagi 100 gitu. Nah, nilai persentil ini P, di mana P itu adalah P persennya. Ini adalah bawah nilai tersebut. Nah, P contoh-contoh persentil itu beda-beda. Contoh P25 berarti persentasinya itu ada 25, ada di Q1 ya. Terus ada P50 berarti ada di Q2, P75 ada di Q3, P90 ada berada di bawah nilai ya, digunakan untuk biasanya analisis performa yang tinggi di sini. Nah, di mana untuk persentil ini menggunakan rumus yang ini di sini ya. Lalu bagaimana untuk menentukannya? Ya, ketika kita punya data ya dibagi 100 gitu ya. Untuk mencari datanya bagi 100 sama banyaknya, dan cara pencarian nilainya prinsipnya sama dengan cara mencari nilai kuartil ya. Bedanya kalau kuartil itu dibagi 3 ya, kalau untuk ini dibagi 100. Jadi pada datanya itu dikelompokkan ya dari I di dalam kurung N plus 1 bagi 100, di mana I itu harus antara 1 sampai 100 gitu. Nah,
Lalu untuk rumusnya apa? Nah, rumusnya itu adalah PI ini adalah berapa persen gitu ya untuk menentukannya. Di mana nanti ada B batas bawahnya, ada I-nya itu adalah posisi lalu dibagi 100 per N kali dikurangi frekuensi per frekuensi kelas persentil dikali C interval kelas persentil di sini. Nah, lalu bagaimana? Contohnya kita punya data sama ya kayak yang tadi juga gitu ya. Total datanya itu sama, masih tetap kita ada 50 ya, masih tetap sama yang ini. Nah, masih tetap ada 50. Hitung bagaimana persentasi ke 60% ya. Ini untuk dari data ukuran letak ini, dari tabel yang ini gitu ya. Nah, maka posisi P60 itu adalah dari kita menggunakan yang ini ya rumusnya ya. Di mana 60 dibagi 100 dikali 50, di mana 50-nya itu adalah N yang ini gitu ya. Nah, sama dengan 30. Jadi data ke 30. Langkah keduanya, kita tentukan bagaimana sampai frekuensinya dari 50 ke 59 sama dengan 31 yang ini. Nah, karena memang 30 itu harus lebih kecil dari 31, maka kelas persentilnya itu sekitar 50 di 59. Nah, maka bagaimana hitung dari P60-nya? Nah, P60 sama dengan 59,5 tadi disebutkan ya di antara yang ini 59,5 itu. Nah, lalu 30-nya dari mana? 30-nya dari sini. Ya. Lalu ada 19. Nah, di mana untuk penentuan data-data data 19 itu adalah F dari frekuensi dan 12-nya itu adalah di F kecil gitu ya. Nah, di sini dan C-nya itu adalah 10 ya. Nah, di mana untuk untuk C-nya itu adalah intervalnya, interval dari 70 ke 79 itu adalah 10 ya. Sedangkan untuk apa? Maaf. Gatal. Nah, sedangkan untuk yang 19 di sini gitu ya. Nah, untuk untuk 19 itu adalah F dari frekuensi gitu ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil di sini gitu ya. Jadi nanti kumulatifnya totalnya itu ada berapa ya dari sini ke sini gitu. Nah, nanti tinggal dihitung saja ya dari 19 ke 30-nya udah ada. Sedangkan dari mana sih 12-nya gitu ya? Kok tiba-tiba ada F kecil gitu, F kecil atau dari 12-nya gitu. Di mana 12 di sini ini adalah frekuensi pada kelas persentil di sini ya. Jadi frekuensi untuk yang di sini. Nah, ini. Nah, lalu kita tinggal masuk-masukkan saja. Kita sudah tahu ya 59,5 sudah tahu dari sini gitu ya. Terus yang 30 dari sini, terus 12-nya itu adalah interval dari sini ya. Jadi frekuensi kumulatifnya ada 4 tambah 7 sama dengan 11-nya. 11 kali 8 sama dengan yang di sini ada 19 ya. Jadi 19 dan 12-nya itu adalah yang ini. 12-nya yang ini dikali 10 itu adalah interval dari sini. Nah, maka kita sudah tentukan, maka hasil dari perhitungan yang ini adalah 11 bagi 12 dikali 10 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 9,5 plus 9,17 hasilnya adalah 58,67 di sini. Ini untuk persentil. Nah, lalu bagaimana desil? Desil sebenarnya itu dibagi 10. Kalau yang tadi dibagi 100, ini dibagi 10. Di mana menggunakan desimal gitu ya. Jadi pencarian desil ini prinsipnya sama dengan pencarian yang kuartil, bedanya menentukan posisi letak desilnya gitu ya. Ada letak desil 1 atau I-nya itu ada 1 sampai 10 ya, range-nya bukan sampai 100. Nah, desil di sini ini menggunakan rumus yang ini. Jadi bedanya itu adalah I-nya dari 10 yang di sini ya. Konsepnya di mana I itu ada dari 1 sampai 9. Nah, contohnya untuk menentukan nilai desil, kita hitung nilai desil ke 7 ya. Jadi posisi desil ke-7 itu berapa gitu ya. Sedangkan 50-nya kita sudah tentukan, 50 sudah ada dari sini total frekuensinya. Nah, lalu dari desil 7 ya dibagi 10 ya karena memang 10-nya sudah ada dari rumus dari sini. Nah, bagi 50 sama dengan 35.
Nah, datanya itu adalah data ke-35. Nah, maka data ke-35 di sini, ini 50 sampai 59 ya, itu untuk frekuensi kumulatifnya itu 31, 50, 59 itu frekuensi, eee, kumulatif keseluruhan jumlah dari sini 31. Sedangkan kalau dari, sampai 60 yang di sini dihitung lagi itu sampai 40 ya. Jadi, 40 itu dari mana? Dari 4 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 9 gitu. Nah, kita sudah, ada gitu ya, maka kelas dari itu harus kurang dari 31 ya, si 35 ini, dan harus lebih kecil dari sama dengan 340 ya, maka sama dengan ini 35. Maka kelas, desil di sini ada di 60 sampai 69 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan hitungan dari D ke 7 ya, di mana, 59 kita sudah tahu di sini ya. Di sini 31-nya dari mana? Dari frekuensi ya. Frekuensi kumulatif ya. Nah, terus 35-nya dari mana? 35 dari sini ya. Nah, lalu 9-nya itu dari mana? Dari frekuensi kecil, ada berapa di sini? 35. Nah, lalu kita tinggal hitung saja gitu ya. Ini sama tinggal diturunkan, 35 kurang 31 sama dengan 4 bagi 9 kali 10. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 4,44 sama dengan 63,49 di sini. Nah, itu untuk, desil di sana. Nah, lalu apa sih perbedaan dengan analisis distribusi data yang kemarin gitu ya. Jadi kalau analisis distribusi data yang, kemarin, ini masuk nih. Nah, jadi untuk, kalau untuk yang ada mean, modus, median gitu ya. Jadi kalau untuk yang mean, median, modus itu normal simetris dengan mode. Kalau untuk median itu adalah miring ke kanan. Kalau, eee, miring ke kiri ya, itu biasanya ekor panjang ke kiri itu adalah kiri miring ya, masuk ke sini. Jadi bentuk-bentuk distribusi data penyebaran ini sebenarnya membantu mengidentifikasi pola bentuk tertentu gitu. Nah, distribusi datanya sebenarnya sangat penting dalam pengambilan keputusan statistika. Nah, terutama distribusi normalnya simetris seperti lonceng di sini, yang standarnya yang paling kiri di sini gitu ya. Kalau dia itu, agak melenceng gitu ya, panjang ke kanan atau lebih dari median gitu ya, itu akan miring ke kanan. Kalau miring ke kiri itu lebih kecil dari median dan penyebaran deviasinya itu bisa ditentukan gitu ya. Oh, ternyata kenapa sih kita, rata-rata 7 juta, karena memang yang miringnya terlalu banyak deviasinya, eee, apa ya, lebih dari itu gitu ya. Jadi untuk miring ke kanan itu sebenarnya positif ya, jadi ekor memanjang ke kanan, meannya itu lebih besar dari median. Tapi kalau miring ke kiri itu negatif, jadi ekornya memanjang ke kiri, meannya lebih kecil daripada median di sini. Nah, lalu bagaimana contoh seperti, perbandingan ya, dari penyebaran pemusatan data dan penyebaran data. Apa sih bedanya? Contohnya kalau yang kemarin ada mean median ya, untuk perhitungannya contoh di kelas, A dan kelas B, meannya itu sama-sama 80 ya. Kalau kita menggunakan rumus perhitungan menggunakan pemusatan data. Tapi ketika kita menggunakan standar deviasi kayak persentil, kuartil, dan segala macam, nah standarnya itu berbeda, bukan 80 lagi, ya, tapi ada 32 dan 14,5 gitu. Nah, aplikasi evaluasinya sebenarnya standar deviasi kecil itu nilainya rata, ya. Jadi contohnya mahasiswa memiliki pemahaman yang seragam, ya, terhadap intervensi minimal yang diperlukan gitu. Nah, kalau besar itu nilainya bervariasi, ada kesenjangan pemahaman antara mahasiswa, perlu perhatian khusus atau mungkin juga remedial, ya. Kalau untuk CV biasanya membandingkan konsistensi antara mata kuliah dengan, koefisien variasi. Nah, kelas A itu akan lebih konsisten. Nah, dan kelas B memiliki mahasiswa yang memang sangat tinggi dan sangat rendah nilainya di sini gitu ya. Nah, itu untuk, perbedaan. Jadi kalau untuk kesimpulannya, ukuran penyebaran ini sebenarnya adalah komponen esensial dalam analisis statistik yang memang bisa melengkapi ukuran pemusatan data, ya. Nah, ada range-nya, contoh yang tadi di awal yang paling sederhana rumusnya range itu adalah nilai minimal ya maksimal dikurangi nilai minimal. Itu sangat sederhana, sangat sensitif sekali untuk
outlier di sini. Ada juga varian standar deviasi, itu untuk mengukur depresi seluruh data ya terhadap MEAN yang secara menyeluruh komprehensif di sini. Nah, lalu ada koefisien variasi, ini membandingkan variasi lintas dataset dengan satuan yang berbeda, ada kuartil dan persentil, ini memahami posisi data yang relatif dalam suatu distribusi keseluruhan. Nah, penguasaan ukuran penyebaran ini mendukung analisis data yang akurat. Ya, sebenarnya untuk penggunaan yang akurat itu bisa kita mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik. Apakah kita menggunakan penyebaran atau pemusatan data di sini, gitu ya. Nah, baik sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.